Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan puji syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah taufik, sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga untuk duduk dalam majelis ilmu yang mulia ini. Baik, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas, yang sederhana, dan kita membahas tentang bab muamalah al-maliyah, bab muamalah yang berkaitan dengan harta. Kita telah bahas bab yang pertama, yaitu tentang jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat sahnya jual beli. Kita bahas juga jual beli kredit dan juga jual beli murabahah beserta penerapannya. Dan kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu al-babus tsani fil riba. Subbab yang kedua yaitu tentang riba. Wa fihi iddatu masaila, di dalamnya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifu riba wa hukmuhu, definisi riba dan hukumnya. Ta'rifu riba fil lughati az-ziyadatu, riba secara bahasa maknanya adanya tambahan. Ini makna secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, makna riba adalah ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun, adanya tambahan pada salah satu transaksi tukar menukar barang yang sejenis tanpa adanya imbalan dari adanya tambahan tersebut untuk pihak lainnya. Jadi biasanya Pak, riba itu terjadi karena tukar menukar uang dengan uang. Makanya riba itu biasanya terjadi karena alat tukar seperti rupiah ini justru dijadikan sebagai komoditas. Karena harusnya itu kan tukar menukar uang dengan barang, uang dengan jasa, kan begitu ya. Tapi kalau riba itu terjadi, yang berputar hanya uang ditukar dengan uang saja ya. Misalnya seseorang memberikan pinjaman 10 juta kepada orang lain dan dia syaratkan kamu harus mengembalikan 10.500.000. Apa yang terjadi Pak? Pertukaran apa dengan apa? Uang dengan uang ya. Dia kasih 10 juta, dia minta kembali 10.500.000. Nah, ini riba terjadinya seperti ini. Alat tukar yang harusnya dia sebagai alat tukar saja, alat pembayaran, malah dijadikan sebagai komoditas. Makanya terjadilah riba ini. Makanya dampaknya Pak, nanti kita sebutkan dampak sosial masyarakatnya, diantaranya riba
itu sebab utama terjadinya inflasi. Ya, jadi sebab utama terjadinya inflasi, naiknya harga barang itu adalah sebab utamanya riba. Ya, karena kenapa? Karena yang berputar di pasaran hanya tukar menukar uang dengan uang saja tanpa diiringi dengan produksi barang. Kalau sudah terjadi inflasi, apa yang terjadi, Pak? Daya beli mata uang kita turun. Kalau daya beli mata uang kita semakin turun, siapa yang paling sengsara, Pak? Fakir miskin kita. Ini yang gak pernah terfikirkan oleh para pelaku riba. Ya, ketika dia lakukan riba, justru itu semakin menyengsarakan fakir miskin. Ya, karena ketika inflasi terus terjadi, daya beli mata uang kita semakin turun, yang paling sengsara kan fakir miskin. Tukang beca, berapa penghasilan mereka per hari? Mungkin hanya 50.000, 100.000. Yang ketika harga barang ini naik, ya, mungkin yang tadinya mereka bisa makan 3 kali, jadinya hanya bisa makan 1 kali. Dari tahun ke tahun kan daya beli mata uang kita semakin merosot, ya. 1 juta di tahun 2000 beda sekali mungkin, ya, dengan 1 juta di zaman 2022 gitu kan, ya. Karena kenapa? Karena inflasi terus yang terjadi, ya. Makanya, Pak, ya, kata para ulama fikih muamalah, sebab utama terjadinya inflasi itu riba yang terus menerus merajalela. Hanya yang berputar, uang ditukar dengan uang saja. Ya. Ini definisi riba secara syariat. Hukumnya ar-riba muharramun fi kitabillah. Riba jelas diharamkan di dalam kitab Allah Ta'ala. Nah, ini kita perlu tahu, hukuman yang paling mengerikan itu hukuman para pemakan riba. Makanya Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair 70 dosa-dosa besar, beliau memasukkan di antara dosa besar itu adalah memakan harta riba. Ya. Allah ancam, Pak, di 5 fase kehidupan hukuman bagi pemakan riba. Ya. Jadi hukuman yang paling mengerikan itu hukuman pemakan riba. Karena Allah janjikan hukuman untuk mereka di 5 fase kehidupan. Terlalu dicatat, Pak. Nah, sekarang lagi rame pinjol-pinjol, ya, pinjaman online ini, subhanallah, menyengsarakan rakyat luar biasa. Saya dapat kasus yang luar biasa, Pak, ya. Saya ada jadwal di Toyota itu hanya untuk konsultasi para karyawan saja. Ya, 1 bulan sekali, dan ada di antara mereka yang terlibat pinjol. Hanya minjem 500.000, bayarnya 30 juta. Subhanallah. Ya, ada yang minjemnya 1 juta, 2 juta, kenanya ratusan juta. Subhanallah. Ya, tanpa mereka sadar, asal klik-klik saja secara online. Ya, maka ini luar biasa. Pinjol ini lagi ramai kan, ya. Tapi hukuman pemakan riba. Ini pemakan ribanya dulu, Pak, ya. Belum orang yang atau nasabah yang menolong melakukan orang ini makan riba. Di 5 fase kehidupan. Jadi hukuman pemakan riba Allah berikan hukuman di 5 fase kehidupan. Yang pertama di dunia, Allah ancam dengan surah Al-Baqarah ayat 276. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan keberkahan harta riba dan Allah tumbuhkan keberkahan harta yang disedekahkan. Ya, Al-Baqarah 276.
Yamhaqullahu riba, Allah hancurkan keberkahan dalam harta riba. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menjelaskan bagaimana cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba ini, Allah akan hancurkan keberkahan harta riba ini dengan salah satu dari dua cara. Dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama, kata Allah, Allah hancurkan keberkahan harta riba ini. Yang pertama, Allah biarkan orang itu menumpuk-numpuk harta ribanya sampai nanti datang waktu, kata Ibnu Katsir, Allah akan jadikan dia tertimpa musibah dan malapetaka yang menghabiskan hartanya tersebut dan menjadikan dia orang yang kekurangan dan miskin. Jadi jangan dipikir orang yang makan harta riba itu ya dia akan terus menerus bergelimang harta. Enggak. Justru ada satu waktu Allah cabut itu ya harta yang dia miliki dengan Allah berikan musibah, malapetaka. Apakah itu berupa penyakit? Apakah hartanya menjadi terkena kebakaran, terkena bencana? Ya, itu salah satu cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba. Kemudian Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, ma aktsara ahadun minar riba illa akibatu amrihi qillah. Tidaklah seseorang itu banyak memakan harta riba kecuali akibatnya nanti dia akan jatuh kepada kemiskinan dan kekurangan. Makanya orang yang melakukan riba di masa muda, ya masa tuanya nggak akan sejahtera. Ya, lihat para pemakan harta riba, ya kalau Bapak tahu, mereka mungkin secara kelihatannya iya punya rumah, punya mobil banyak, ya, tapi lihat itu semua hutangnya sampai dia pensiun, Pak, biasanya itu belum kelar. Dia masih punya hutang terus, ya, karena ribanya dulu kan yang dia bayarkan, ya. Maka ini cara yang pertama, Pak, ya, Allah hancurkan keberkahan harta riba. Allah biarkan dia tumpuk hartanya, ada satu waktu Allah akan datangkan musibah kepada para pemakan harta riba ini, yang akan menjadikan dia malah kekurangan, Pak, hidupnya, malah miskin dia, ya, karena ini cara Allah menghancurkan keberkahan harta riba. Yang kedua caranya, kata Ibnu Katsir, Allah hancurkan keberkahan harta riba ini, Allah biarkan orang itu menumpuk harta ribanya, tapi Allah cabut kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, Allah biarkan menumpuk harta ribanya, tapi Allah cabut kebahagiaan dalam hidupnya. Karena kenapa? Allah jadikan dia gak bisa atau malas untuk beribadah. Kita pernah jelaskan ada hubungan antara harta yang halal dengan ibadah kita. Dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Allah perintahkan, wahai para rasul, makanlah makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib itu apa artinya, Pak? Di antaranya makanan yang thayyib, kata para ulama tafsir, makanan yang dihasilkan dari cara yang halal. Itu arti makanan thayyib, ya. Wa malu solihah, di ayat selanjutnya Allah katakan, dan beramal solehnya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, Allah perintahkan makan makanan halal dan beramal soleh, berarti ada hubungannya antara makanan yang halal memudahkan seseorang beramal soleh. Sebaliknya makanan yang haram akan menjadikan orang tersebut malas dalam beribadah dan beramal soleh. Makanya Allah cabut kebahagiaan dari para pemakan harta riba, karena dia gak bisa untuk ibadah dan beramal soleh. Artinya dia malas, dia pengen tinggalkan ya amal-amal soleh yang Allah perintahkan. Ini, Pak, di dunia saja sudah Allah hancurkan keberkahan hartanya.
dengan salah satu dari dua cara tadi. Ya. Yang kedua, Pak, setelah di dunia di mana, Pak? Di alam barzakh, di kuburan. Di alam barzakh ini Rasulullah kabarkan dalam hadis Bukhari. Hadisnya cukup panjang sekali, ya. Dalam hadis Bukhari itu Rasulullah bersabda, "Ra'aitu fil manam." Aku melihat dalam mimpiku. Ingat Pak ya, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah. Ya, beda dengan mimpi kita, Pak, bukan wahyu, ya. Tapi mimpi nabi itu wahyu dari Allah. Kata Rasulullah, aku melihat ya di dalam mimpiku, ya, aku diajak dua malaikat menuju ke sebuah sungai. Yang sungai itu ternyata airnya adalah darah. Ya, jadi sungainya itu sungai darah. Dan aku melihat di sungai tersebut ada dua orang laki-laki. Yang pertama, orang yang dia berenang di sungai darah tersebut. Dan dia berusaha untuk menepi ke pinggir sungai itu. Tapi setiap dia mau menepi, ada orang yang sudah berdiri di pinggir tepi sungai tersebut sambil memegang batu-batu. Setiap orang yang di sungai darah ini ingin menepi, dilemparkan ke mulutnya batu-batu tersebut sehingga dia tidak bisa menepi. Jadi tiap orang ini mau menepi, Pak, dilemparkan batu. Itu adalah malaikat yang berdiri di pinggir tepi sungai darah itu. Kemudian malaikat berkata kepada Rasulullah, "Alladzi ra'aitahu ya Muhammad huwa akilur riba." Yang engkau lihat itu wahai Muhammad, dialah pemakan harta riba ketika di dunia. Berenang di sungai darah dan Allah jadikan dia nggak bisa menepi dari sungai tersebut. Paham? Ini di alam barzakh. Ya. Yang ketiga, setelah di alam kubur di mana, Pak? Yaumul Ba'ats, yaitu di hari kebangkitan. Hari kebangkitan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minan mas." Para pemakan harta riba nanti dibangkitkan oleh Allah, ya, di hari kebangkitan dalam keadaan mereka seperti kerasukan setan karena gila. Tidak ada, Pak, dosa lain yang Allah bangkitkan pelakunya dalam keadaan gila kecuali hanya pemakan harta riba. Ya, tidak ada dosa lain yang Allah bangkitkan pelakunya dalam keadaan gila kecuali pemakan harta riba ini. Sampai Ibnu Abbas, Pak, ketika menafsirkan ayat ini, sahabat Abdullah Ibnu Abbas berkata, "Akilul riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan yuhnak." Para pemakan harta riba dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan dia cekik-cekik lehernya sendiri. Ya, sudah dalam keadaan gila, Pak, seperti kerasukan setan, dia cekik sendiri leher-leher mereka. Oh, ini ya, Allah bangkitkan para pemakan harta riba dalam keadaan seperti ini. Ya, sampai Ibnu Abbas mengatakan, kenapa kok pemakan harta riba ini dibangkitkan dalam keadaan gila? Ya, bahkan mereka mencekik leher-leher mereka sendiri. Kata Ibnu Abbas, karena mereka ketika di dunia punya prinsip hidup yang gila. Mereka gila dengan harta. Mereka nggak peduli itu dengan fakir miskin, ya. Mereka terus tumpuk hartanya dengan cara riba yang akhirnya Allah bangkitkan mereka dalam keadaan gila pada hari kiamat.
Kan luar biasa, nggak ada dosa Pak, ya, yang Allah bangkitkan pelakunya dalam keadaan gila kecuali dosa pemakan riba ini, ya. Karena mereka dulu di dunia punya prinsip hidup yang gila, egois, tamak dengan harta. Mereka nggak pikirkan itu fakir miskin yang semakin sengsara dengan riba yang dia lakukan. Karena tadi Pak, sebab utama terjadinya inflasi, daya beli mata uang kita semakin turun karena riba yang merajalela. Dan yang paling sengsara kaum fakir miskin kita, ya. Ini yang ketiga Pak, di hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan di mana Pak? Di padang mahsyar. Ini yang paling mengerikan, ya. Di padang mahsyar itu balasan yang paling mengerikan bagi pemakan harta riba. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 279. Al-Baqarah 278 sampai 279, ya. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalian jika kalian betul-betul beriman. Ayat 279-nya Pak, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak lakukan itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah Allah dan Rasulnya akan berperang bersama para pelaku riba. Kata Ibnu Abbas Pak, ini mengerikan sekali ketika menafsirkan ayat ini. Yuqalu li akili riba, nanti Allah akan berkata di padang mahsyar, Allah akan berkata kepada pemakan riba, khudh silahaka lil harbi, ambil senjatamu sekarang dan mari kita berperang. Allah bilang kepada pemakan riba, ambil senjatamu sekarang dan ayo kita berperang. Di saat kita butuh ampunan Allah, di saat kita butuh rahmat dan kasih sayang, di saat kita butuh syafaatnya Rasulullah SAW, tapi pemakan riba justru berperang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya pada hari kiamat? Ya, ini yang paling mengerikan kata ulama. Ya, para pelaku riba, para pemakan harta riba, Allah dan Rasulnya akan berperang melawan mereka pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Ini yang paling mengerikan kata para ulama. Ya, sampai Allah mengatakan ambil senjatamu, mari kita berperang sekarang. Siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya di saat kita butuh ampunan, Mbak? Di saat kita butuh kasih sayang Allah, di saat kita butuh syafaatnya Rasulullah, justru pemakan harta riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Maka ya, bagaimana bisa mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya kalau mereka diajak berperang oleh Allah dan Rasulnya? Ini yang keempat Pak, ya, di padang mahsyar. Dan yang terakhir Pak, ya, di tempat kembali mereka, yaitu tempat mereka adalah neraka jahanam. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 275 juga di akhir ayat ini. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, siapa yang datang peringatan Allah dan Rasulnya, kemudian pemakan harta riba ini dia berhenti, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Tapi siapa yang dia setelah datang peringatan Allah dan Rasulnya, dia tetap melakukan riba ini, maka kata Allah,
faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah yang tempat kembalinya adalah di neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Kata ulama tafsir, mereka yang kekal di neraka ini adalah mereka yang menghalalkan riba. Mereka yang menghalalkan riba berarti mereka sudah mengubah hukum Allah dan mereka kufur. Itulah mengapa mereka kekal di dalam neraka. Tapi kalau pelaku riba ini dia masih mengakui riba ini haram, maka dia tidak kekal di neraka, tapi dia di neraka dalam waktu yang lama saja. Ada waktunya dia tetap ke surga kalau dia masih memiliki iman. Ya, ini 5 fase kehidupan hukuman bagi pemakan harta riba. Yang gak ada sepertinya dosa-dosa selain pemakan harta riba ini yang Allah ancam sedemikian dahsyatnya di 5 fase kehidupan ini. Selain hukuman bagi pemakan harta riba. Ya, coba dicatat dulu atau langsung dihafal kalau bapak-bapak. Sudah mencatat ya? Lanjut Pak ya. Ini kita kenali hukumannya Pak, karena dengan hukuman ini orang tahu gitu bahwa masalah riba ini bukan masalah sepele Pak, ya. Hukumannya luar biasa ya. Ini baru pemakannya Pak, belum orang yang melakukan transaksinya. Ya. Sekarang kita bahas hukuman bagi para pelaku transaksi ribanya. Hukuman orang yang menolong ya atau langsung saja pakai hukuman orang yang melakukan transaksi riba ya. Yang melakukan transaksinya, apakah dia nasabahnya, apakah dia pencatatnya ya. Ini ada ancamannya ya. Walaupun dia sebagai nasabah yang menolong saja, tapi tetap diancam ya. Yang pertama Pak, dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa. Kata sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan harta riba, nasabah yang menolong orang ini makan harta riba, orang yang mencatat transaksi riba tersebut, dan 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Kata Jabir, kulluhum sawa, semuanya sama, mereka semua dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya laknat? Ini kan mengerikan sekali, mendapatkan laknat dari Rasulullah. Ya. Mendapatkan laknat kan berarti dijauhkan dari rahmatnya Rasulullah. Ya, orang kalau sudah dapat laknat dari Rasulullah kan sulit sekali dapat syafaat dari beliau.
orang ini dilaknat sama Rasulullah, ya, artinya dijauhi dari rahmat beliau. Ya. Makanya tadi Pak ya, 4 orang ini pemakan harta ribanya, nasabah yang menolong orang ini makan harta riba, orang yang menulis juru tulisnya saja itu kena laknat juga Pak, ya, yang menulis transaksi riba itu. Dan yang keempat, 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba, ya. Jadi bukan yang makannya saja Pak, ya, nasabah yang menolongnya pun dia sama terkena laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama Pak ya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu ada 73 pintunya. Aisaruha, yang paling ringan dosanya adalah mithlu ayyankiha rajulu ummahu, seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah. Ya. Dosa riba sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Alhamdulillah. Ada nggak Pak seorang anak yang dia rela menzinahi ibu kandungnya? Jarang kan Pak kita dapatkan. Tapi kata Rasulullah, dosa riba yang paling ringan itu seperti dosanya Pak ya, kadarnya itu sama besarnya dengan dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan besarnya luar biasa. Ya, bayangkan seseorang menzinahi ibu kandungnya, itu kan dosanya besar sekali. Maka itulah gambaran dosa orang yang melakukan transaksi riba. Ya. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, riba itu Pak, jangan kita pikir nggak memberikan efek sosial, ya. Efek sosial itu didapatkan oleh masyarakat yang terus-menerus, ya, mereka melakukan riba. Apa efeknya? Hadis Rasulullah dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kata Rasulullah, "Idza zahara zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu anfusahum adzaballah." Apabila zina dan riba sudah menyebar di suatu tempat, maka berarti penduduk tempat tersebut telah menghalalkan diri mereka diturunkan azab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita diam, kenapa kita harus berbicara tentang masalah riba ini? Karena kalau kita diam, kita juga terkena azabnya. Karena Rasulullah mengatakan sama saja mereka mengundang azab Allah apabila suatu masyarakat sudah merajalela melakukan riba dan zina ini. Dan dua ini kan Pak yang paling menonjol di masyarakat kita, ya, zina dan riba, ya, yang itu akan mengundang azab Allah. Alhamdulillah, mengundang azab Allah. Ini Pak yang banyak tidak disadari masyarakat kita, ya, bahwa semakin riba ini menyebar, semakin mereka mengundang azab Allah untuk diturunkan. Ya, maka ini diantara hukuman orang yang melakukan, Pak ya, bukan saja memakannya, tapi melakukannya. Dia bantu orang itu makan harta riba, dia masuk dalam kategori ini. Ya, baik. Kemudian Pak, ini saya bahas tentang dampak ribanya dulu Pak ya, hukuman-hukumannya. Sekarang kita bahas Pak dampak, ya,
riba terhadap kehidupan masyarakat. Dampak riba terhadap kehidupan sosial, dampak buruk riba dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, ya. Yang pertama, Pak, tadi saya sering ulang-ulang, Pak, riba sebab utama terjadinya inflasi. Ya. Riba sebab utama terjadinya inflasi. Ketika terjadi inflasi, daya beli mata uang kita semakin turun. Ketika daya beli mata uang kita semakin turun, yang paling sengsara adalah kaum fakir miskin kita. Karena itu banyak yang tidak menyadarinya. Sama saja mereka menyengsarakan kaum fakir miskin kita. Ya, karena mereka yang penghasilannya tadi Pak 100.000, 50.000 per hari, ketika mereka belikan untuk beli makanan, ya Allah, dapatnya cuma bisa sekali saja untuk satu keluarga. Ya, makanya Pak, para pelaku riba harus paham kalau mereka melakukan riba sama saja mereka menyengsarakan kaum fakir miskin. Kasihan Pak kaum fakir miskin kita. Ya, di tengah kehidupan yang sulit untuk mereka memiliki penghasilan, ditambah sulit lagi dengan daya beli mata uang kita yang semakin turun. Ya, maka ini sebab ini dampak buruk pertama, ya. Yang kedua, dampak buruk riba dalam kehidupan sosial. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan dampak buruk riba itu menjadikan orang-orang dalam masyarakat tersebut menjadi malas. Ya, riba menjadikan masyarakat menjadi malas dalam berusaha. Kenapa riba jadikan malas, Pak? Kita lihat aja para rentenir itu, ya. Dia berpikir, tinggal saya kasih pinjam aja uang ke orang, terus harus mengembalikan dengan bunganya, kan begitu, ya. Apa lihat di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan masih marak rentenir, ya. Mereka sengaja kasih pinjam uang ke masyarakat dengan mereka berikan bunganya, dan mereka tinggal nunggu saja mereka bayar. Ini menciptakan kehidupan yang malas Pak, bagi orang itu untuk berusaha. Akhirnya dia nggak mau kerja karena dia tahu cukup saya kasih pinjam orang, kemudian orang itu mengembalikan lebih, saya sudah untung gitu. Ya, maka dia nggak mau berusaha, sudah kerjaan dia hanya ngasih pinjam orang, dia dapat untung, kan begitu. Ya, rentenir gitu. Makanya menciptakan apa? Jadi malas, nggak mau berusaha, nggak mau bekerja, karena dia pikir cukup kok saya dengan kasih pinjam orang, saya sudah dapat keuntungan. Ya, paham Pak ya maksudnya? Menciptakan ya orang-orang yang malas. Berarti Pak, riba ini secara tidak langsung melahirkan sumber daya masyarakat yang semakin lemah. Ya, ini kan nggak disadari sama negara kita. SDM kita tuh semakin lemah. Ya, karena perilakunya sudah dididik seperti ini. Mereka hanya mengandalkan, udah saya pinjemin orang, saya dapat untung, saya pinjemin orang, saya dapat untung. Sama saja melahirkan SDM yang buruk di suatu negeri tersebut. Ya, jadi SDM-nya akan semakin buruk masyarakat kita kalau sudah terbiasa dengan riba ini.
menciptakan malas saja kerjaannya. Ya, karena dia merasa sudah untung kok dengan cara dia minjemin uang, habis itu sudah dia kerjaannya tidur, makan, nggak mau berusaha, nggak mau bekerja. Ini dampak buruknya, ya, menciptakan masyarakat yang malas untuk berusaha dan menjadikan SDM di negeri tersebut semakin terpuruk. Ya. Yang ketiga, termasuk pelaku ribanya. Ya, saya cerita tadi orang yang dia terjerat pinjol itu akhirnya etos kerjanya buruk karena dia punya hutang yang berbunga-bunga tadi. Akhirnya dia selalu melakukan kesalahan dalam dia bekerja itu. Ya, itu udah dapatkan itu di Toyota yang seperti itu. Ya, karena dia pinjaman online-nya sudah bertumpuk itu bunganya, akhirnya kerjanya nggak maksimal, Pak. Kepikiran terus gimana ini cara bayar utangnya. Bahkan saya baca di berita itu ada yang sampai bunuh diri gitu. Dia terjerat pinjaman online itu. Ya, ada yang stres akhirnya bunuh diri, subhanallah. Ya, ini dampak buruk riba seperti ini. Ya. Yang ketiga, nah ini juga yang tidak bisa dari riba, memunculkan ya ketidaktenangan dalam kehidupan sosial. Artinya riba ini menghilangkan rasa keamanan, Pak, di dalam masyarakat kita. Ya, dia akan memunculkan ketidaktenangan dalam masyarakat kita, dalam kehidupan sosial kita. Kenapa kok riba memunculkan ketidaktenangan atau rasa amannya jadi hilang, Pak? Ini yang dijelaskan oleh ulama. Subhanallah, ulama kita berpikirnya begitu jauh sekali. Ya, kenapa? Riba itu menghilangkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat karena apa? Ya, orang yang dia terkena pinjaman riba tadi, otomatis dia memberikan jaminan, kan, Pak? Yang jaminan itu dirampas oleh pemakan harta riba ini sampai orang ini nggak punya apapun. Sementara dia berpikir dia harus bertahan hidup. Akhirnya orang yang seperti ini dia berpikirnya instan, dia lakukan kriminal. Jadi jangan disangka, Pak, munculnya kriminal di tengah masyarakat itu salah satu sebabnya riba yang merajalela. Kenapa orang sampai berani dia mencuri, merampok, jadi begal? Karena dia pikir kehidupannya sudah dirampas oleh pemakan harta riba ini, Pak. Rumahnya, sawahnya, asetnya. Sementara dia berpikir dia harus tetap hidup, kan? Dia harus biayai istri dan anaknya. Dia pikir itu jalan pintas, akhirnya dengan melakukan kriminal. Maka bisa kita katakan, Pak, munculnya kriminalitas di tengah masyarakat salah satunya disebabkan karena riba yang merajalela. Ya, nah itu kan nggak pernah terpikirkan, Pak. Ya. Jadi ada orang-orang yang dia hartanya sudah diambil, dirampas oleh pemakan harta riba dan dia harus bertahan hidup, Pak. Ya, akhirnya dia pikirnya instan, susah dapat kerjaan, dia lakukan kriminal tadi. Ya, maka ini, Pak, ya, ternyata salah satu sebab utama, Pak, ya, kriminalitas itu merajalela di tengah masyarakat karena sebab riba yang merajalela di masyarakat tersebut. Ya, ini, Pak, ya, 3 dampak buruk bagi kehidupan sosial kita. Ya, walaupun mungkin masih ada yang lain, Pak, tapi ini yang Anda ketahui dari pendapat ulama tentang dampak buruk riba terhadap kehidupan sosial kita. Ya, baik. Kemudian ini kita lewati saja, Pak, karena sudah kita bahas, ya, ancaman-ancamannya. Kita langsung ke masalah yang salisah, Pak, masalah yang ketiga, anwa'u riba, macam-macam riba. Kita
Kita langsung ke masalah yang ketiga, macam-macam riba, ya. Karena itu berkaitan dengan hikmah dan hukumnya yang sudah kita jelaskan secara detail. Itu nggak nyari papan tulis yang hapusnya dipencet atau ada papan tulis, cukup pencet saja dia langsung terhapus gitu. Tapi macam-macam riba. Yang pertama yang dibahas, ya, dalam kitab ini disebut dengan riba fadl. Riba fadl, ya. Apa itu definisi riba fadl, ya? Riba fadl adalah az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Adanya tambahan terhadap salah satu barang yang ditukarkan, ya, yang dia memiliki jenis yang sama. Nah, kita harus tahu dulu, Pak, ada yang disebut dengan komoditas ribawi. Ya, ada yang disebut dengan komoditas ribawi. Apa saja itu komoditas ribawi? Apa saja itu komoditas ribawi, Pak? Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, ya, tidak ada di kitab itu. Kata Rasulullah, "Al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-burru bil-burri, wasyairu bisyairi, ya, wat-tamru bit-tamri, wal-milha bil-milhi, sawa'un bisawa'in, maslan bimithlin. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Ada 6, Pak, komoditas ribawi itu, ya. Cuma ulama dari 6 ini menjadikannya menjadi 2. Yang pertama kan emas ditukar emas, ya. Kemudian yang kedua perak ditukar perak. Dari 2 ini, Pak, kata ulama, ini berarti komoditas ribawinya adalah alat tukar. Jadi alat tukar itu merupakan komoditas ribawi, Pak. Apakah itu rupiah, apakah itu real, apakah itu ringgit, apakah itu dolar, itu terkena komoditas ribawi yang namanya alat tukar. Berarti dari 2 ini alat tukar, Pak, ya, komoditasnya. Kemudian yang 4 lagi, Pak, ya, yang Allah sebutkan al-burru bil-burri, wasyairu bisyairi, wat-tamru bit-tamri, wal-milha bil-milhi. Yang 4 ini komoditas ribawi disebut sebagai makanan pokok, ya. Berarti ada 2, Pak, ya, yang merupakan komoditas ribawi, alat tukar dan makanan pokok, ya. Alat tukar dan makanan pokok. Ini, Pak, ya, yang dia ada aturan syariatnya, ya. Di sini disebutkan kalau adanya tambahan dari tukar menukar yang sejenis, emas 10 gram ditukar dengan emas 5 gram, ini jatuh ke dalam riba, ya. Karena kenapa? Karena jenis emas itu sebagai alat tukar yang dia masuk sebagai komoditas ribawi dan tidak boleh ada selisih jumlah ketika ditukarkan. Makanya, Pak,
ada kaidah Pak, apabila alat tukar itu sejenis maka harus memenuhi dua syarat. Apabila terjadi tukar menukar, ya, alat tukar yang sejenis maka harus memenuhi dua syarat. Rupiah ditukar dengan rupiah, emas ditukar dengan emas, ringgit ditukar dengan ringgit, real ditukar dengan real, maka ada dua syaratnya. Ya. Jadi pertukaran alat tukar yang sejenis ada dua syaratnya. Yang pertama Pak, jumlahnya harus sama. Ini yang banyak terjadi riba kan, mau lebaran Idul Fitri biasanya Pak. Tukar menukar uang rupiah baru dengan uang rupiah lama, ya Pak ya, yang di pinggir jalan itu Pak ya. Biasanya mereka melayani jasa tukar menukar. Tapi kita harus serahkan 110.000, kita dapatnya hanya 100 ribuan baru saja. Nah ini riba Pak, karena jumlahnya berbeda, padahal nilainya sama-sama 100.000. Ya, maka jumlahnya harus sama. Ya, kemudian Pak, yang kedua syaratnya harus dilakukan secara tunai. Harus dilakukan secara tunai. Ya, jadi nggak boleh Pak hutang dulu, ya kan, atau bayarnya nanti. Nah ini yang sering dilakukan pedagang ini, Anda lihat ya, pedagang itu kan biasanya dia dibayar dengan uang besar gitu ya, pembelinya bayarnya 100.000, ya, kemudian dia cuma ada misalnya 70.000, ya, akhirnya dia bilang sama pedagang sebelahnya, saya tukar nih 100.000-nya, ya. Tapi kata pedagang, aduh, saya cuma ada sekitar 50.000, 50.000-annya nanti ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini namanya riba. Karena kenapa? Karena dia tunda tuh tukar menukarnya kan. Harusnya dilakukan secara tunai. Ya, maka hati-hati Pak, bahasanya jangan saya tukar, tapi saya pinjem. Ya. Kalau pinjam dulu nggak apa-apa, kita bayarnya nanti. Tapi kalau dia bilang saya tukar ini 100 ribuan saya, ya, tapi dia bilang udah ini pakai dulu 50.000, berarti dia tidak melakukan tukar menukar secara tunai. Ini kan riba yang nggak disadari, ya, riba yang nggak disadari. Padahal yang dia lakukan itu riba karena tukar menukar rupiah dengan rupiah, tapi dilakukan secara tidak tunai. Ya, yang lebih fatal Pak, dia habis haji atau umroh tanpa sadar ya, cuma haji dan umroh. Makanya kenapa ulama membahas riba ini Pak, agar kita nggak jatuh ke dalam riba ini. Karena ada kaidah Pak dari para ulama, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Ya, aku mengenal keburukan Pak, bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan ini supaya aku terhindar dari keburukan seperti ini. Jadi kenapa ulama membahas syirik, kenapa ulama membahas bid'ah, kenapa ulama membahas riba, transaksi yang haram, perjudian, gharar dan yang lain sebagainya, supaya kita nggak jatuh Pak. Karena orang yang nggak paham tentang riba ini, secara sadar atau tidak, dia bisa jatuh dalam riba. Yang paling fatal Pak, dia habis haji, habis umroh, dia ngelakuin riba. Gimana caranya? Biasanya Pak, jemaah haji atau umroh itu,
Mereka kalau mau pulang ke tanah air biasanya kan dimampirkan ke tempat oleh-oleh. Apa Pak Budi namanya? Kornes. Ya, di Kornes kan di Jeddah itu. Ya. Biasanya Pak, biasanya ya orang Indonesia uang realnya udah pada habis loh. Ya, dia mau tukerin kelamaan, ya. Akhirnya dia bilang tuh, ya, sama temennya, ya, saya tuker ya real kamu dengan rupiah, tapi dibayarnya nanti di Indonesia. Subhanallah. Padahal tukar menukar yang berbeda jenis pun Pak, itu nggak boleh dilakukan kecuali secara tunai saja. Ya. Jadi mereka tukar Pak, ya, rupiah dengan real, rupiahnya kurang, nanti ya saya kekurangannya saya bayar di Indonesia. Coba ya, dia cuma ada 1 juta, mau nukar ke 500 real kan nggak cukup Pak. Akhirnya ya udah deh, nanti kekurangannya saya bayar di Indonesia. Itu sama dengan riba. Padahal habis umroh loh Pak. Subhanallah, habis haji loh. Ya, dia lakukan dosa besar lagi. Inilah Pak, fatalnya bahaya nggak mengerti fikih muamalah. Ya, secara nggak sadar tuh dia lakukan, ternyata itu adalah perbuatan riba. Ya, maka ini Pak, riba yang pertama yang disebut dengan riba fadl. Termasuk Pak, tukar menukar beras dengan beras. Bapak punya beras rojo lele, mau ditukar dengan beras pandan wangi, nggak boleh Pak. Beras pandan wanginya 5 kilo, beras rojo lelenya 10 kilo. Ini jatuh ke dalam riba. Ya, walaupun mungkin secara kualitas beda Pak. Ya, secara kualitas beda, tapi tetap syariat tidak melihat itu. Kalau mau jual dulu beras rojo lelenya, baru beli beras pandan wangi. Tapi kalau ditukar tadi, beras pandan wanginya 5 kilo, beras rojo lelenya 10 kilo, ini jatuh ke dalam riba Pak, karena makanan pokok masuk dalam komoditas ribawi. Ya, maka jumlahnya harus sama dan harus dilakukan secara tunai. Ya, secara tunai ini akhirnya langsung Pak, serah terimanya langsung. Ya, serah terimanya nggak boleh ditunda Pak. Sampai sebagian ulama begitu ketat loh, ya. Bapak misalnya saya mau tukar uang ke Abu Arta, ya. Abu Arta mungkin banyak uang dolarnya, saya mau tukar gitu, ya. Saya ada, ya, di depan rumah Abu Arta, kemudian saya katakan saya tukar ini 2 juta dengan dolar, ya. Abu Arta masuk ke rumah saja Pak, untuk ngambil uang itu nggak diperbolehkan oleh sebagian ulama. Dia harus sudah bawa uangnya saat melakukan tukar menukar itu. Subhanallah. Ya, sampai sebegitu ketatnya Pak, ulama takut jatuh ke dalam riba. Karena harus tunai. Tunai itu saat terimanya langsung. Ya. Ketika bertemu sudah tukar uangnya secara langsung, nggak boleh ditunda. Sama kayak Bapak nukerin uang di money changer. Bapak datang ke money changer mau tukar dolar, Bapak taruh katakanlah 5 juta di situ, kemudian bilang saya ambilnya nanti ya Mbak sore hari, nggak boleh. Ini jatuh ke dalam riba. Harus saat itu juga ketika ditukar uangnya harus diserahkan secara langsung. Ya. Maka kalau dia tidak secara kalau dia berbeda jumlahnya atau tidak langsung, maka dia jatuh ke dalam riba. Nah, yang jadi pembahasan kita riba fadl ini Pak, itu kalau berbeda jumlahnya, tukar menukar komoditas riba yang sejenis Pak, itu masuk ke dalam riba fadl. Ya. Jadi tadi Pak ya, rupiah 100.000 lama ditukar 100.000 baru, tapi 100.000 barunya 100.000, 110.000-nya uang rupiah lama. Maka ini jatuhnya riba fadl. Atau tadi Pak,
tukar menukar beras pandan wangi 5 kilo dengan beras tojo lele 10 kilo, itu jatuhnya dalam riba fadl karena berbeda jumlahnya. Ya. Baik, sampai sini dulu kita bahas sampai riba fadl dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan riba nasihat dan nanti ada Pak riba qard. Ini yang banyak Pak, riba dalam hutang piutang. Nanti kita jelaskan juga penerapannya dalam dunia ekonomi modern saat ini. Ya, nanti kita jelaskan penerapan riba ini dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan untuk materinya. Kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Silakan Pak yang punya pertanyaan. Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Saya dulu pernah jualan dinar. Jualan apa? Dinar, koin dinar. Oh, koin ya, dinar. Ya dulu kita itu jualan biasanya karena saya dulu punya blognya gitu ya. Itu orang koin saya dia mau beli, kemudian karena harganya fluktuatif besar untuk emas itu kan fluktuatif. Nah itu diupdate-nya itu per setengah hari. Nah kemudian misalkan dia beli saya di jam 10 pagi gitu, saya kasih harga sesuai dengan di jam itu untuk dinarnya. Nah kemudian fisiknya saya ada, saya kumpulin gitu via WA gitu. Nah kemudian dia sepakat dia transfer saya. Cuma saya karena terbatas waktu dan tempat, jadinya pastinya nanti dia bilang udah situ dulu aja gitu, nanti gampang serahkan saya gitu, si orang yang beli saya itu. Itu jatuhnya pada riba Ustaz. Dulu saya melakukan seperti itu, cuma setelah dapat keterangan jadi ragu, terus sekarang saya ada lagi. Serah terima itu ya? Serah terima itu nanti kalau ketemu Ustaz. Jadi kita sepakat via ini aja, via telepon, WA gitu ya. Tapi penyerahannya nanti ketika bertemu gitu. Betul. Bahkan pernah yang jumlah banyak itu udah pokoknya percaya aja ke saya, udah nanti gampang saya ambil apa gitu. Siapa yang beli? Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Tukar menukar, alat tukar yang tidak sejenis Pak, jadi rupiah ditukar dengan dinar ya, maka itu ada satu syaratnya. Jumlahnya boleh berbeda Pak, tapi harus dilakukan secara tunai. Tunai berarti pembayarannya langsung, serah terima barangnya juga langsung. Maka kalau tadi penyerahan barangnya ditunda, ya sama, dia jatuh ke dalam riba yang kedua nanti Pak, namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba yang dia tukar menukar alat tukar yang tidak sejenis dan dilakukan secara tidak tunai. Ya, rupiah ditukar dengan dolar. Tadi saya contohkan seperti di money changer, harus secara tunai, serah terimanya langsung. Ya, makanya nggak bisa money changer online itu sudah pasti riba. Ya, termasuk kan mayoritas ulama mengharamkan jual beli emas online. Karena emas dianggap sebagai alat tukar sampai hari kiamat. Ya, adapun ditukar dengan rupiah berarti satu syaratnya tadi Pak. Ya, harus dilakukan secara tunai. Makanya harus COD Pak kalau beli emas itu, nggak bisa secara online. Ya, karena emas itu kan sifatnya cepat fluktuatifnya. Ya, maka kalau ditunda penyerahan barangnya atau ditunda pembayarannya, itu jatuhnya ke dalam riba nasi'ah tadi. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini jadi saya masih menjalani hal itu, saya menjalani dia. Cuma saya bisa
menjelaskan untuk orang yang tersebut, kata dia, terus solusinya bagaimana kalau kayak gini gitu, semuanya serba boleh gitu. Jadi apa solusinya kata dia gitu? Solusinya berarti lakukan transaksi itu secara tunai saja dengan dia punya wakil yang mewakili untuk serah terima barang tersebut. Ya. Saya misalnya lagi di luar kota mau beli emas ke Abu Arta, ya, saya mau beli emas dong yang 10 gram, ya, emas antam maksudnya Pak ya. Kemudian saya lagi di luar kota, maka bisa kok saya utus wakil, ya. Tolong misalnya ada Pak Budi, tolong wakilin saya dong serah terima dengan Abu Arta, uangnya nggak mau Pak ditransfer saat itu gitu. Yang penting kan pembayarannya langsung, tidak hutang atau kredit. Yang kedua, ada yang langsung menerima serah terima barang itu. Ada insya Allah solusinya dengan sudah kirim saja wakil, siapa yang bisa mewakili untuk serah terimanya. Adapun pembayarannya bisa dengan transfer tadi. Begitu solusinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pengertian tunai di sini dalam satu majlis gitu ya. Betul. Bukan tunai, bukan kredit gitu ya. Iya, bukan kredit, bukan hutang gitu ya. Atau DP dulu, dibayarnya nanti. Nah itu nggak bisa. Ya, kalau alat tukar yang tidak sejenis. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, silakan. Ini misalnya nih ibu ya arisan gitu. Terus setiap bulan ada tambahan ya untuk biaya administrasi itu atau koperasi deh. Nanti ada SKP juga. Nah itu riba nggak itu? Koperasi simpan pinjam ya. Iya, itu saja Pak. Baik, iya, jazakallahu khairan. Koperasi simpan pinjam Pak, kalau yang dia lakukan hanya simpan pinjam saja, ini potensinya besar jatuh ke dalam riba. Karena kenapa? Karena biasanya koperasi simpan pinjam itu kan mereka punya anggota-anggota Pak ya. Dan anggota itu mereka boleh mengambil pinjaman di koperasi tersebut, ya. Tapi yang jadi masalah adalah masih menerapkan yang namanya bunga tadi, ya, yang akhirnya harus mengembalikan dengan pengembalian yang lebih dari yang dia pinjamkan, ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, Pak, maka ini jatuh ke dalam riba. Makanya Anda selalu menyarankan kalau mau buat koperasi, Pak, buat koperasi yang jual beli saja. Ya, jadi jangan yang simpan pinjam, Pak. Buat yang jual beli. Jual beli itu gimana? Kemarin kita sudah belajar murabahah kan, ya. Koperasi itu dia bisa menerapkan jual beli murabahah ini, Pak. Kalau ada anggotanya yang butuh barang, jelaskan saja apa itu barang itu. Nanti koperasi yang belikan dulu. Setelah koperasi itu belikan, lalu dia jual kepada anggotanya. Kan kita sudah bahas, kalau kasusnya seperti ini berarti jual beli, Pak, dan boleh koperasi ngambil keuntungan. Anggota koperasi ini butuh motor, saya butuh dong motor Vixen tahun sekian misalnya. Akhirnya koperasi ini belikan, ya, saya belikan, kasih tahu harga pokoknya sekian dan kami koperasi ngambil keuntungan sekian, berarti saya jual ke kamu harganya sekian. Dia beli misalnya 30 juta, dijual 40 juta, boleh secara kredit. Makanya kalau koperasi, Pak, usahakan ya yang diberlakukan jual beli, Pak, bukan simpan pinjam. Karena kalau simpan pinjam potensinya besar sekali jatuh ke dalam riba tadi. Jadi koperasi boleh, Pak, tapi melayaninya jual beli saja, ya, bukan simpan pinjam. Karena kenapa? Kalau simpan pinjam, dia dari mana, Pak? Keuntungannya dari mana? Keuntungannya dari mana kalau simpan pinjam? Ya dari riba, ya kan gitu. Tapi kalau dia terapkan jual beli, dia bisa dapat keuntungan dari dia jual barangnya, Pak. Ya,
Maka yang diterapkan kalau koperasi di perusahaan, maka itu jual beli saja Pak, tidak simpan pinjam. Karena akad pinjam meminjam Pak, nanti kita bahas ya, itu akadnya akad sosial Pak. Ini yang gagal dipahami masyarakat kita ya. Akad memberikan pinjaman itu akad sosial Pak. Kita ikhlas, rela, tanpa sumbangsi nolong orang yang lagi kesusahan butuh uang gitu. Makanya Rasulullah ketika menyebutkan hadis-hadis tentang memberi pinjaman, itu balasannya itu akhirat Pak, motivasinya. Misalnya Rasulullah bersabda, kullu qardin shadaqah, setiap harta yang kau pinjamkan itu dihitung sedekah. Jadi memang motivasinya motivasi akhirat Pak, bukan untuk mencari keuntungan dunia. Kalau ingin mencari keuntungan dunia ya jual beli Pak, bukan dengan cara hutang piutang. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu. Ada lagi Pak? Pak. Iya, silakan. Cuma mau memperjelas aja lah. Nanti kan ada gambarannya. Salah satunya, misalkan gini, saya berdagang, Pak Arif berdagang, kami bersebelah-sebelahan. Terus datang Pak Abu Arta nih, membeli dagangan saya. Karena Pak Abu Arta nih pecahan uangnya besar kan, misalkan 100.000 gitu, dan saya belum ada kembalian, saya itu tadi yang saya tukar ke pedagang sebelah. Itu tidak boleh, itu termasuk riba kalau memang uangnya belum cukup gitu ya. Kalau saya walaupun nanti gitu ya, ini kan ukurannya sebelah-sebelahan kan. Ya udah saya pakai dulu daripada nanti Pak Abu Arta nggak jadi beli barang saya, transaksi nggak jadi kan, ya nggak jadi. Maksudnya uang terus berapapun yang ada di Pak Arif ini kan saya pakai dulu kan. Gitu kan Pak. Misalnya dia nggak harus pecahkan 100 uang 100 itu, tapi yang ada dulu yang penting Pak Abu Arta ini bisa terlayani, bisa selesai transaksinya. Ya berarti bilangnya saya pinjam dulu aja. Saya pinjam. Jadi jangan bilangnya tukar uang tadi. Begitu. Karena tadi kalau dia tukar berarti harus secara tunai. Gitu. Ya. Tapi dia bilang bahasanya aja ya. Iya, bahasa. Saya pinjam aja ya uang kamu, nanti saya kembalikan. Nah, kalau pinjam kan boleh Pak, kembaliinnya nanti. Tapi kalau tukar tadi rupiah dengan rupiah, ya maka itu harus dilakukan secara tunai. Nggak bisa, ini kamu pakai dulu deh sekian, nanti sisanya nggak bisa. Itu jatuh ke dalam riba. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kata-katanya pinjam saja. Gitu. Saya pinjam dulu deh duit kamu yang ada gitu, untuk mengembalikan ke pembeli. Kan biasanya karena udah memang hubungannya sudah dekat nih, termasuk mungkin tadi yang Pak Budi habis umroh dia kan oleh-oleh gitu kan. Pas uangnya nggak cukup ya kan, ya karena sudah dekat hubungannya kan berarti udah pinjam dulu deh atau tukar dulu nggak ada. Tapi nanti gitu kan. Iya, itulah Bang. Kalau tukar menukar tadi Bang, ada syaratnya. Kalau memang belum cukup uangnya ya sudah, lebih baik kita akadnya pinjaman saja. Saya pinjam ya. Tetap harus diucapkan pinjam ya. Gitu. Iya, ya. Jadi jelas Pak. Di dalam Islam itu kan yang memperjelas itu akad Pak. Apa yang membedakan nikah dengan zina kan akad Pak. Ya. Padahal sama-sama kan berhubungan badan dengan yang dia bukan mahram kita asalnya. Tapi karena zina dia nggak ada akadnya, ya akad yang menghalalkan kita untuk berhubungan dengan wanita tersebut, makanya dia menjadi haram, ya. Tapi karena nikah itu ada akadnya, Pak. Yang ketika akad itu ada konsekuensinya, ya kita harus menafkahi dia, ya memenuhi kebutuhannya, gitu. Makanya akad itu penting Pak, di dalam syariat Islam itu. Walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari kan karena hubungan yang sudah dekat nih, kan ya antar saudara misalkan,
kita mau menggunakan uangnya mereka, mungkin dengan bahasa yang nggak harus saya pinjam ya. Terus bahasanya apa? Ya, saya teruskan dulu. Tapi nggak harus diucapkan. Memang saya pinjam dulu ya uangmu, nanti saya bayar besok atau kapan. Iya Pak. Hal seperti itu. Harus seperti itu. Justru akad pinjam meminjam nanti kita bahas Pak. Ya, itu harus jelas Pak. Ya, jelas yang dipinjamnya berapa, kapan pengembaliannya. Kita ini memang biasa begitu Pak ya. Dalam transaksi itu suka memudah-mudahkan, akhirnya kedepannya jadi ruwet tuh. Ya, ini seperti Anda ngalamin kemarin ketika renovasi rumah ya, itu kontraktor yang Anda sewa udah gampang Ustaz. Ya, akhirnya sempat muncul ya konflik gitu di tengahnya karena nggak sesuai dengan budget yang Anda miliki gitu. Harusnya dijelaskan di awal kan berapa budgetnya gitu ya, berapa ini akan habisnya, jadi jelas Pak gitu. Nah, makanya dari sini Pak kita harus memperjelas segala akad-akad yang kita lakukan, termasuk tadi pinjaman berapa, harus jelas berapa, kapan pengembaliannya. Nah, jadi jangan sampai minjem saja ya, kapan dikembalikannya nantilah gampang. Nah ini kan biasanya gitu Pak. Akhirnya orang tersebut merasa oh dia nggak punya jatuh tempo utangnya kan begitu. Setiap ditagih ya kan nggak ada jatuh temponya gitu. Udah nanti aja gitu. Nah, akhirnya memperluas masalah itu kan. Ya kalau nggak ada jatuh temponya, kapan berarti dia harus bayar Pak? Nggak ada gitu. Ya nggak mungkin kalau misalkan hubungannya seperti Pak Ustadz tadi kan dengan kontraktor. Itu kan ya hubungannya walaupun dekat mungkin ya nggak terlalu dekat. Misalnya kami bersaudara, iya kerabat ya kan, maka dengan langsung deal ya, saya pinjem ya uang untuk beli oleh-oleh, nanti pulangnya setelah dari sini di Indonesia gitu. Seperti itu. Bahkan Mbak, utang piutang dianjurkannya itu ditulis, bukan sekadar lisan tapi ditulis ya. Dan saya terapkan itu Mbak kepada kerabat sekalipun, kakak gitu ya. Ya, pada kakak kalau kita lakukan transaksi pinjam meminjam, ya sudah dituliskan akadnya Pak. Jadi jelas Pak. Kedepannya nggak menimbulkan konflik ya. Perasaan saya utangnya nggak begitu, kan kita cepat lupa Pak. Ya, kalau nggak dituliskan itu akhirnya lupa. Makanya syariat Islam ini luar biasa Pak. Ya, kenapa kita harus sampai menulis akad itu secara jelas supaya nggak memunculkan konflik Pak di kemudian hari. Betul Bapak mungkin uang yang dipinjamnya kecil gitu ya, nggak terlalu besar gitu. Tapi bisa saja Bapak lupa mengembalikan itu, akhirnya orang itu juga lupa, dia nggak menagih, kan bahayanya di akhirat Pak. Kita punya hutang tapi nggak terbayarkan. Maka syariat Islam itu luar biasa Pak. Mereka membuat akad-akad itu harus jelas. Dan tadi Pak, yang lebih bagus, walaupun hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan, kita tuliskan setiap akad yang kita lakukan. Ya, ini untuk menghindari Pak munculnya gesekan tadi, ya, konflik di tengah kita menjalankan akad tersebut. Walaupun memang begitu Pak, kita biasanya kerabat, saya pinjam saja ya uang kamu gitu. Tapi nggak dijelaskan kapan dikembalikannya, itu nanti akan muncul konflik Pak. Ya, mana katanya mau dibayar gitu, ya, mana uangnya kok belum dibayar saudara, ya, itu akan muncul Pak seperti itu. Jadi tetap Pak, walaupun sama kerabat hukum aturannya sama Pak. Tetap yang lebih baik kita jalankan sesuai panduan syariat. Sama Pak. Saya juga gitu kok sama kakak saya, sama saya harus tertulis akadnya supaya jelas gitu. Dan tertulis kan bagus Pak. Kalau memang kita meninggal, ada akad yang kita diketahui oleh istri kita, ya kan? Kita minjem sama kakak gitu, dan ada akad tertulisnya. Ketika kita meninggal, istri jadi tahu, ya. Ketika kakak kita ini kemarin punya hutang, jadi enak kan bayar hutangnya.
Ya, coba kita meninggal punya utang tapi nggak ninggalin tulisan, Pak. Nah, itu kan akan muncul konflik tuh. Mana buktinya? Nah, ya, makanya Pak, syariat Islam itu luar biasa untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari ini. Lebih bagus dituliskan, Pak. Saya selalu nganjurin kalau Bapak punya hutang, tulis, Pak. Tapi kalau Bapak minjemin orang, nggak apa-apa Bapak nggak tulis. Ya, kalau Bapak ngutang, kasih tahu istri, Pak, supaya istri tahu kita punya hutang. Kecuali Bapak ngasih pinjem ke orang, nggak apa-apa istri nggak dikasih tahu, karena kalau dikasih tahu biasanya nggak setuju. Ya Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, silakan Pak Haji. Misalkan tetangga kita gitu ya, dia punya pinjaman dari Tempo, misalkan ini rumahan gitu. Nah kalau hari ini itu akan ditarik gitu, sama apa gitu. Nah kita itu dia pinjam uang ke kita, status kita kalau misal kita pinjamin itu kita dapat barang atau dosa ya? Iya, jazakallah khairan ya. Ada orang punya hutang riba ke bank, ya. Kemudian dia mau minjem uang ke kita untuk membayar hutang ribanya itu. Apakah kita diperbolehkan? Ini ada penjelasan terperincinya, Pak. Yang pertama, ya, kalau kita meminjamkan uang itu untuk melunasi hutangnya secara total, ya, artinya dia memang betul-betul ingin sudah berhenti dari ribanya, maka ulama membolehkan itu dengan syarat memang orang ini setelah itu harus bertaubat, ya, harus bertaubat. Maka kalau dalam menolong seperti ini, ya Bapak dapat pahala. Karena untuk menyelesaikan hutang ribanya dan dia setelah itu bertaubat nggak mau melakukan riba, ya. Tapi sebetulnya ada cara, ya. Ini di beberapa komunitas, ya. Di antaranya komunitas mereka bebas riba itu, ya, yang mereka punya cara untuk bisa membayar pokoknya saja, Pak, katanya ke banknya. Jadi bayar pokoknya saja. Adapun riba-ribanya itu nggak terbayarkan, itu bisa katanya. Jadi cukup kita membayar pokok harga rumahnya saja. Adapun ribanya itu tidak terbayarkan. Ya, apa coba kalau mau seperti itu konsultasi ke beberapa komunitas. Ada komunitas namanya Ashabus Suffah, ya. Ashabus Suffah itu biasa ngisi di Masjid Aliyah Karawang, ya. Mereka melayani, membantu orang-orang yang mau menyelesaikan hutang ribanya, tapi dengan cukup membayar pokoknya saja, ya. Jadi dia nggak bayar bunganya, ya. Itu ada mereka caranya. Mereka pun punya konsultan hukum untuk membela itu, ya, sampai pengadilan. Kalau yang kedua, Pak, Bapak cuma sekedar ngasih pinjamannya untuk dia terus bayar kreditnya saja, ya, maka ini ulama nggak menganjurkan, Pak, karena akhirnya dia terbiasa dengan melakukan riba itu. Ah gampang, ntar kan ada fulan yang nolong saya untuk bayar cicilannya. Kan begitu, Pak, ya. Akhirnya dia punya pikiran gitu. Kalau saya nggak mampu bayar cicilan, kan tinggal pinjam sama si fulan, saya bayar per bulannya. Nah, makanya ulama nggak menganjurkan, Pak, kalau cuma sekedar untuk bantu dia bayar setiap bulannya. Tapi kalau untuk menutupi semua hutang ribanya, ini Bapak bisa dapat pahala kalau memang orang itu setelah itu bertaubat kepada Allah. Begitu, Pak, perinciannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup, Pak? Apa ada lagi? Ada doa untuk misalnya kita pelaku ini banyak cicilan gitu, supaya bisa terbebas. Supaya bisa terbebas dari cicilan ini. Rasulullah, Pak, di antara doa yang paling sering beliau baca, beliau berlindung dari hutang.
Hadis riwayat Bukhari Muslim itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah taala, ya, Rasulullah senantiasa membaca doa ini setiap tahiyat akhir sebelum salam. Doa ini dibaca setiap tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya. Rasulullah berlindung dari 5 perkara. Yang pertama dari azab neraka jahanam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian, yang keempat dari fitnah al-masih ad-dajjal, yang kelima ini Pak, Allahumma inni a'udzubika minal maghsabi wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam hutang. Rasulullah ternyata doa yang paling banyak beliau baca diantaranya beliau berlindung dari hutang. Sampai sahabat nanya, ma aktsara tasta'idzu minal maghrib, wahai Rasulullah, kenapa kok doa yang paling kau baca banyak itu engkau berlindung dari hutang? Apa kata Rasulullah? Li'anna rajula idza gharima haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena biasanya, kata Rasulullah, ini kata Rasulullah ya, biasanya orang yang menjadikan hutang itu sebagai kebiasaan gaya hidupnya, kalau dia bicara dia akan dusta, kalau dia janji dia akan mengingkari. Ini kata Rasulullah, ya. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari beliau menjelaskan, jangan kalian berhutang kecuali dalam keadaan darurat, memenuhi kebutuhan pokok kita saja. Kalau hanya kebutuhan tersier Pak ya, kebutuhan hanya untuk melengkapi saja, lebih baik kita sabar sampai kita bisa punya cashnya gitu. Atau kalau tidak iya, ini kalau kebutuhannya tersier Pak ya, beda dengan kebutuhan pokok yang memang kita boleh melakukan kredit tapi dekat tanpa riba gitu ya. Tapi kalau kebutuhan itu tersier, sabar Pak. Ya, sabar. Saya Pak, ya, saya barang-barang saya itu second semua Pak. Ya, karena saya berusaha menerapkan ini sama istri. Kalau mampu beli cash kita beli, kalau enggak sabar saja. Kumpulin uang saja supaya bisa beli cash. Ya, makanya barang saya second semua. Beli mobil second, beli motor second, beli rumah juga second. Tapi alhamdulillah Allah berikan pertolongan dengan bisa cash gitu loh. Tanpa berhubungan dengan bank spesial. Ya. Dan begitu, saya selalu dari awal nikah punya prinsip seperti itu dengan istri. Walaupun saya bisa beli rumah, itu harus tunggu 7 tahun dulu Pak. Jadi ngontrak sana, ngontrak sini, tapi sabar sudah. Ya, padahal Pak ya, ini bukan untuk menyombongkan diri. Istri saya Pak, lulusan Fakultas Kedokteran Unpad. Istri saya dokter, tapi mau diajak susah. Ya, padahal biasanya kan kalau sudah dokter itu luar biasa ya. Istri saya lulusan kedokteran Unpad ya, tapi dia emang enjoy aja kayaknya diajak ngontrak gitu. Pernah tinggal di rumah petakan Pak, tahu rumah petakan Pak ya? Dan cuma kamar satu gitu aja ya. Jadi itu saya ngalamin Pak ya, 7 tahun saya ngontrak sana ngontrak sini, tapi alhamdulillah ya, dengan kita sabar, doa, minta sama Allah, bisa Pak Allah berikan dengan cara nabung saja kita sabar. Kalau saya prinsipnya gitu Pak. Kalau kebutuhan tersier Pak ya, kebutuhan tersier ya, seperti HP gitu Pak ya, atau mungkin kalau kendaraan kan tergantung Pak ya, bisa jadi dia jadi kebutuhan primer untuk orang yang mungkin dia butuh sekali sebagai pedagang misalnya ya, atau kebutuhan seperti laptop dan yang lain sebagainya ya, itu kan juga tergantung orang itu kondisinya.
Tapi kalau memang kita nggak mampu bersabar itu Pak, kalau kebutuhan pokok seperti rumah, makanan, ya boleh lakukan kredit Pak, tapi jangan dengan transaksi ribawi. Ya, cari lembaga-lembaga yang mereka mau membelikan itu terlebih dahulu dengan akad murabahah tadi. Ya, usahakan kita tempuh cara-cara yang masih sesuai dengan syariat. Begitu ini. Doanya itu yang Anda tahu yang sering Rasulullah baca. Allah Ta'ala. Ini kartu kredit ya. Iya. Tapi yang bagus juga kalau pinjam kita kembalikan pokoknya, Iya. itu nggak apa-apa. Nah, kartu kredit itu kan bisa juga gitu. Itu kalau nggak terlambat. Iya, kalau terlambat. Boleh itu. Tapi kalau terlambat, ya kita kena ribanya kan begitu. Ya. Nah, kenapa Pak para ulama ya mayoritas ya dengan tahu ya ulama fikih kontemporer mereka tetap mengharamkan kartu kredit kecuali dalam keadaan darurat Pak ya, yang Bapak memang butuh bayarnya dengan kartu kredit itu ya. Tapi kalau itu hanya sekedar setiap kita ini yang sangat mengerikan Pak, orang bayar di tempat makan saja itu harus pakai kartu kredit. Ya Allah, masa makan aja ngutang sih? Ya, makan di rumah makan bayarnya pakai kartu kredit gitu. Ya Allah, ya kan lebih enak tunai Pak gitu ya dibanding kita bayar kecuali pakai debit Pak ya. Kalau debit kan memang langsung terpotong gitu ya dari rekening kita. Tapi ini pakai kartu kredit ya, yang berarti kan dia bayarnya dengan cara hutang ya. Maka kartu kredit Pak tergantung Pak. Kalau memang kita dalam keadaan butuh, biasanya para pengusaha memang yang dia memang mungkin butuh menjadi itu alat pembayarannya gitu ya. Kalau memang itu dibutuhkan hanya sekedar sebagai pembayaran ya, maka itu ulama membolehkan dalam keadaan darurat saja. Tapi jangan digunakan di setiap waktu gitu. Ya, walaupun tadi dia bayarnya tepat waktu Pak, tetap karena dia menyetujui akad kalau dia terlambat dia terkena ribanya. Namanya tujui akad itu Pak yang dilarang oleh ulama. Nah kalau kita tanda tangan kan berarti ya itu kita menyetujui riba gitu ya. Makanya bank konvensional coba Pak, ada yang pernah nggak Bapak minta ke bank itu tolong bunganya dihapus? Pernah Pak nyoba gitu? Pernah nggak? Coba kalau Bapak mau ke bank konvensional boleh Pak, cuma bunganya dihapus. Ya, kalau Mbak tetap mau nabung ke bank konvensional, bilang sama apanya itu namanya bukan teller apa tuh? Iya bagian bagian administrasinya ya. Yang kalau kita mau buka rekening kan gitu Pak ya. Coba minta ribanya dihapus. Ya, berarti tiap bulan gak ada bunga yang masuk ke saya. Kalau itu bisa, silakan Pak dilakukan. Ya. Nggak tahu, katanya sih ada beberapa bank yang bisa kayak gitu ya. Nggak tahu, saya belum nyoba secara langsung. Tapi kalau nggak bisa juga itu memang otaknya pemakan riba tidak gitu. Ya, mereka akhirnya nggak mau menghapuskan gitu. Ya. Nah, selain investasi ini ya, kan ada yang namanya SBN atau AST itu ya. Apa Pak? Obligasi tapi syariah. Nah, itu kan memang di situ kan disebutkan nanti ada kupon gitu ya. Nah, kupon itu memang minimal segini, nanti ada tambahan terkait fluktuasi kondisi ini. Intinya kupon itu kan dari obligasi dibolehkan. Itu kayaknya pernah dibahas sama MUI ya. Dalam fatwa MUI itu memang kalau obligasinya secara konvensional itu jelas ada unsur ribanya, ya. Tapi kalau obligasi yang tadi bilang Bapak secara syariah tadi, Anda belum tahu Pak. Coba Anda pelajari dulu bagaimana cara operasional obligasi secara syariah, ya. Anda belum tahu kalau obligasi secara syariah bagaimana bentuknya. Insyaallah Pak, pertemuan selanjutnya Anda jawab pertanyaan tentang obligasi syariah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Ada
Oh, outsourcing. Tapi outsourcing itu mungkin karyawan sendirinya itu milik pihak kedua ya. Kalau karyawannya itu milik pihak. Oh, milik pihak pertama, ya. Tapi bayarnya lewat pihak kedua. Ya. Kok bisa gitu? Kenapa dia nggak bayar langsung saja karyawan dia loh? Kalau saya sih katanya karena belum ada dana gitu dari perusahaan itu kan. Oh, ditalangin, ya. Ditalangin sama pihak kedua pembayarannya. Terus pihak pertama bayarnya gimana? Pihak kedua nanti di bulan berikutnya itu melakukan penagihan dengan tambahan fee manajemen 10%. Iya, sama aja itu riba, sudah jelas. Itu kan dana talangan, Pak. Dipinjemin saja gitu. Ya, itu kan bukan dana untuk bisnis gitu ya, tapi dana talangan saja untuk membayarkan terlebih dahulu biaya pegawainya. Maka sama ini jatuh ke dalam riba 10%. Ya. Nah, silakan. Kalau utang dibayar jasa, utang dibayar jasa, utang uang kemudian ya kerja, bayar kerja kita, bagaimana seperti itu? Utang dibayar jasa. Berarti saya pinjamkan uang sama kamu, tapi kamu harus mengerjakan ini itu. Ya, dia menawarkan saya mau bayar utangnya dengan saya bekerja. Kerjanya jadi utang, kemudian di bersih. Tapi setelah itu dia nggak bayar uang lagi kan? Ya boleh, nggak masalah. Tapi itu akadnya sebetulnya ijarah, sewa menyewa jasa tenaga itu. Artinya walaupun awalnya dia punya hutang gitu ya, tapi dia nggak punya uang, akhirnya dia ingin bayarnya dengan jasa, ya sama saja hutang itu sebagai pembayaran jasa atas tenaganya. Jadi misalkan makan, rumah makan gitu, mau dibayar dompetnya ketinggalan gitu kan. Jadi udah kamu cuci piring. Iya, emang mau milik rumah makan. Dompetnya nggak ada, karena mau ditinggal nggak bisa. Iya, kalau pemilik rumah makan setuju ya nggak apa-apa. Tapi kan biasanya dia nggak mau, harus dibayar dengan uang. Maka kalau sepakat tadi Pak ya, tapi ukurannya juga harus jelas Pak ya. Ukurannya jelas. Ya, dia bayar dengan tenaga ini apa saja yang harus dia lakukannya harus jelas. Gitu. Jangan sampai melebihi dari apa yang mungkin dia telah pinjam. Gitu. Ya, maka yang penting ukurannya jelas saja jasa apa yang harus dia berikan untuk melunasi hutang tersebut. Selama jasanya itu tidak melanggar syariat Pak ya. Selama jasanya tidak melanggar syariat. Ada perempuan punya hutang kepada bapak, udah saya bayar deh, saya ikhlasin badan saya untuk bapak, ya nggak bisa, karena itu melanggar syariat kan begitu. Ya. Maka seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai jam 11 silakan. Ya, jadi saat kita diberitakan untuk meninggalkan sisa riba ya. Kemudian juga disampaikan riba itu ada 3 pintu ya. Artinya seolah-olah menggambarkan bahwa itu sangat banyak sekali. Nah, sedangkan kita yang dalam hubungan atau mungkin apa ya tidak bisa pas untuk bersih. Misalkan orang kita bekerja di suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut tidak lepas dari hal didahului. Misalnya mungkin manufakturing, tapi di situ mungkin dalam pendanaan macam ada tanda-tanda. Nah itu kita dengan diberitakan untuk mengenal sisa riba itu apakah juga harus ini sendiri gitu, tidak menjadi perusahaan yang macam itu. Oh iya, jazakallah khair. Ya, yang namanya perusahaan di zaman sekarang Pak, memang biasanya operasionalnya itu pasti nggak cukup dari riba, karena mereka kan selalu ngajuin pinjaman-pinjaman gitu ya.
kepada bank-bank konven dan mereka balikan dengan bugaya. Kecuali mungkin perusahaannya Abu Arta ini yang gak mengajukan pinjaman kembali ya. Padahal tawarannya luar biasa. Makanya Pak, ternyata saya baca juga itu strateginya OJK Pak. Mereka punya strategi fintech gitu, financial teknologi. Jadi sekarang diberikan kemudahan pinjaman itu bisa dilakukan secara online saja, ya, supaya uangnya berputar katanya dan pemasukan negaranya besar gitu, ya. Makanya mereka menggunakan strategi itu. Kayaknya sekarang kan pinjol-pinjol rame, ya, pinjaman-pinjaman online itu hanya dengan mengupload KTP gitu ya, biodata, tapi ternyata mereka nggak sadar tuh data pribadi mereka kesebar kemana-mana. Ya, bahkan katanya orang yang melakukan pinjol itu Bang, ya, kalau dia nggak bayar, ya, itu disebarkan ke semua kontak HP-nya itu. Subhanallah kan, jadi gitu. Itu kan luar biasa, sampai diteror secara psikologi juga Bang, ya, orang yang melakukan pinjaman. Makanya tadi sampai ada yang stres, bunuh diri, karena seperti itu Bang, dipemalukan semalu-malunya gitu. Ya, belum lagi diteror sama debt kolektornya itu ya. Maka operasional perusahaan yang seperti itu Pak, itu menjadi tanggung jawab mereka stakeholder perusahaan tersebut. Ya, adapun kita sebagai pegawainya ya tidak bertanggung jawab. Ya, ini menjadi tanggung jawab stakeholder saja, mereka yang memang mengambil kebijakan seperti itu. Adapun pegawai-pegawainya selama mereka bekerja dan mereka kan akadnya hanya disewa tenaga saja Pak. Tenaga mereka disewa untuk bekerja, pekerjaannya durasi setiap bulannya dapat sekian, ya sudah, itu halal untuk kita. Ya, adapun mereka dapat uang operasionalnya itu dari cara minjem ke bank, maka kita nggak dapat dosanya. Itu dosa yang ditanggung oleh stakeholder perusahaan tersebut. Ya, karena Rasulullah pun kan bermuamalah dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu mereka dikenal pemakan riba. Kata Allah dalam surah Al-A'raf, wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu. Mereka itu orang Yahudi sukanya makan riba, tapi Rasulullah kalau beliau transaksi jual beli ya dari orang Yahudi. Ya, makanya walaupun orang Yahudi penghasilannya riba, tapi Rasulullah tetap melakukan transaksi jual beli dengan orang Yahudi. Sama Pak, kita melakukan transaksi sewa penyewa dengan perusahaan yang dia dihasilkan dari cara riba. Gitu Pak ya, pendalilannya seperti itu. Ya, jadi kita nggak terkena dosanya, tapi stakeholder saja yang dia menanggung dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Cukup? Kirain mau sampai jam 11. Tapi kita cukupkan Pak ya. Ini belum selesai Pak pembahasan ribanya ya. Belum nanti kita bahas riba dalam hutang piutang Pak. Yang penerapannya lebih banyak lagi tuh Pak dalam dunia ekonomi modern saat ini ya. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.